masa pasca bencana. Oke. Terima kasih. Untuk kegiatan pasca bencana ada di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasca bencana itu disiapkan, kami sudah menyusun SK tim Jitu Pasna untuk menangani pasca bencana. Jitu Kaji hitung pasca bencana untuk menghitung kerusakan kerugian. Kaji hitung pasca bencana. Pasca bencana. Udah hitung Mas. Iya. Sudah diterbitkan SK Bupati nomor 300.2/584/2024 tanggal itu ditetapkan melalui SK Bupati tanggal 7 Maret 2024. Ya, nah sebagian kurang lebih ada 40 orang sudah kami adakan pelatihan melalui Jitu Pasna ini dengan narasumber dari BNPB. Tidak main-main berarti. Ya, betul, narasumber dari BNPB dan sudah diterbitkan sertifikat dari BNPB juga. Waktu itu juga ada evaluator dari Balai BPSDM Provinsi Jawa Tengah itu sebagai evaluatornya. Anggota tim Jitu Pasna itu dari beberapa OPD, ada PU, di PU itu ada Bina Marga Cipta Karya dan SDA, ada dari Dinas Sosial, ada dari Pertanian, ada dari Disdik dan lain sebagainya, Dinkes, itu dari beberapa OPD juga, ada teman-teman dari relawan dari desa juga, dari teman-teman kita sendiri dari BPBD. Itu terkait dengan Jitu Pasna. Hasil dari perhitungan Jitu Pasna itu nanti dimasukkan ke dalam dokumen R3P, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Dari semua itu nanti kita masukkan ke dalam aplikasi yang ada di Pusdalop. Tidak berdiri sendiri, kami masuk ke dalam aplikasinya Pusdalop. Aplikasi ini jadi di kami itu masukkan ke dalam aplikasi lah. Kalau di sistem informasi yang masuk ke Pusdalop itu sistem informasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, atau kami singkat dengan Sirere Cabe. Sirere Cabe. Nah, ini maksudnya aku muda juga ya. Sirere Cabe ini nanti jadi masyarakat bisa mengakses seperti apa sih rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana yang ada di Kabupaten Kebumen. Itu yang bisa kami sampaikan dari bidang 3 rehabilitasi dan rekonstruksi. Intinya sudah siap dan mempersiapkan diri ya Pak ya? Siap begitu. Siap untuk selamat. Siap untuk selamat. Iya, luar biasa Pak Iksan dengan bidangnya. Kan jadinya rere ya Pak? Iya. Rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tapi bukan cabai-cabian ya Pak Iksan? Bukan. Ini cabai beneran. Iya. Oke Pak Imam, kita ada kemudian dokumen ini yang ada di sini dari asesmen teman-teman yang di lapangan. Jadi teman-teman yang di lapangan itu udah mengasesmen kejadian bencana, dari kejadian longsor, dari kejadian angin puting beliung maupun kejadian-kejadian yang lain gitu. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu. Nah, pada pendahuluannya di sini itu kita tahu semua pasti akan mengalami bencana gitu ya. Nggak cuma di daerah-daerah pegunungan maupun di daerah dataran rendah maupun di tengah-tengah kota gitu ya. Semua akan mengalami bencana, entah itu bencana gempa, bencana angin puting beliung maupun bencana yang lain gitu. Maksud dan tujuan dari penulisan ini, adanya R3P ini untuk menyelaraskan pandangan dari kita teman-teman pemerintah maupun dari pusat, daerah dan lainnya gitu. Jadi agar satu pemikiran, satu kesamaan, tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya gitu. Nah, selain itu juga untuk menyelaraskan seluruh perencanaan yang akan dilakukan, yaitu nanti
akan melancarkan rehab rekon dari yang dilakukan di lapangan. Jadi ketika katakanlah di desa Karangsambung ada bencana tanah longsor, nah itu apakah dari tim BPBD di daerah itu memprioritaskan itu dulu atau ada bencana yang lebih riskan, lebih darurat harus ditangani dahulu. Nah itu tujuannya R3P kurang lebih seperti itu juga maksud dan tujuannya. Nah bisa dilanjutkan. Nah tujuannya juga sama, hampir lebih dengan maksud hampir sama juga. Jadi tujuan dan maksud penulisan R3P itu untuk menyesuaikan bencana-bencana mana yang diprioritaskan untuk diganti dulu. Nah, dan di dalam dokumen R3P ini juga ada skalanya. Jadi ada bencana dengan skala resiko rendah, skala resiko sedang maupun skala resiko tinggi. Saya Umi Kuaton dari Desa Rogorejo. Terima kasih kepada pemerintahan yang telah membangun desa kami, yaitu Parape kami. Mudah-mudahan besok untuk musim hujan tidak terjadinya banjir lagi. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibangunnya Parape itu sangat bermanfaat di desa kami dan di desa sekitar lainnya seperti Tanahsari, Somlangu, Wonosari. Terima kasih atas bantuan pemerintah.